Halo, perkenalkan nama aku Marcella Devina Ratnamaya, NIM G0023099 dari kelompok A5. Hari ini saya akan presentasikan laporan praktikum anatomi blok 1.3. Saya nanti akan bahas tentang dinding abdomen, rektum, dan juga peritoneum. Nah, gitu. Jadi yang pertama kita bakal belajar tentang dinding abdomen. Kalian tahu ini siapa? Ini Dennis. Jadi dia itu ceritanya habis ditolak gara-gara kurang menarik ya, kasihan dia. Nah, makanya dia itu berkomitmen pengen latihan nih supaya six pack. Nah, terus kalian tahu nggak otot yang bikin six pack itu apa? Nah, belum tahu kan? Mari kita belajar tentang pembagian dinding abdomen sama muskulus-muskulusnya. Ya, kita belajar ini ya, dinding abdomen dulu. Kalau dinding abdomen itu ada bagian anterior sama posterior. Itu ada 7 lapisan. Dari superficial ke profundanya ada kulit, fascia superficialis, fascia profunda, musculus, fascia transversalis, fascia extraperitonealis, sama peritoneum. Nah, ini yang merah-merah ini adalah fascia profunda sama fascia transversalis. Itu cuma dimiliki bagian dinding abdomen yang anterolateral ya. Kalau di posterior itu nggak ada. Nah, ini bisa dilihat yang anterior, kan ada skin atau kulit ya kan. Terus fascia superficialis. Di situ ada fascia camper sama fascia scarpa. Nah, kalau yang camper itu yang superficial fatty layer. Jadi dia tuh dari lemak gitu, jaringan lemak. Nah, terus nanti di dalamnya ada si fascia scarpa lah. Fascia scarpa ini dia itu adalah di dalamnya ya, fascia camper. Kalau di bagian skrotum bisa lanjut jadi fascia dartos. Kalau misalnya lanjut ke belakang lagi jadi fascia coles. Nanti kalau ke bawah itu ke femoralis itu bisa gabung sama fascia lata. Nah, terus di dalamnya fascia scarpa itu bakal ada musculus-musculus. Yang paling superficial ada musculus obliquus externus abdominis. Terus nanti ada fascia profunda, baru musculus obliquus internus abdominis, fascia profunda lagi. Habis itu ada musculus transversus abdominis. Nah, di dalamnya bakal ada fascia transversalis. Habis itu ada fascia extraperitonealis yang terdiri dari jaringan lemak. Habis itu baru peritoneum visceral. Oke, nah ini ya untuk bagian lebih jelasnya untuk muskulus-muskulus yang ada gambar seperti oval 2 di tengah itu adalah musculus rectus abdominis. Nah, ini tuh yang bikin six pack. Ya, nanti gambar lebih jelasnya ada, aku jelasin habis ini. Terus yang garis-garis itu dia tuh sebenarnya bentuknya horizontal gitu. Ya. Itu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, sama musculus transversus abdominis. Nah, kalau buat dinding abdomen yang posterior itu ada, kalau dari superficial ke profunda ya, ada kulit, terus ada fascia superficialis dorsi karena di belakang, terus ada musculus musculus, terus ada fascia extraperitoneal jaringan lemak, sama peritoneum parietal. Nah, ini kalau muskulusnya ada banyak. Kalau di bagian posterior ada 4 lapis ya. Jadi lapisan pertama itu ada latissimus dorsi. Lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior. Terus di lapisan ketiga ada musculus multifidus, musculus interspinalis, sama musculus obliquus internus abdominis. Di lapisan keempat ada quadratus lumborum, musculus iliopsoas, sama musculus transversus abdominis. Nah, aku juga mau nambahin tadi buat di bagian anterior maupun posterior itu kan ada yang namanya fascia extraperitonealis ya, yang tersusun dari jaringan lemak. Nah, dia itu kalau misalnya di bagian anterior namanya peritoneal, kalau ada di belakang dinding yang posterior ya, maksudnya di posterior itu namanya adalah retroperitoneal gitu. Cuman beda nama aja. Nah, sekarang kalau sistem otot yang ada di abdomen ada flat muscle atau horizontal muscle, dia arahnya itu horizontal, kalau vertikal itu dia berdiri gitu ya. Nah, untuk yang flat muscle tadi udah aku sebut di depan, itu musculus obliquus externus abdominis, obliquus internus abdominis, sama transversus abdominis. Nah, terus kalau vertikal itu ada rectus abdominis sama piramidalis. Ini kita bisa lihat gambarnya. Jadi yang berdiri terus kotak-kotak itu yang rectus abdominis yang bikin six pack. Dia tuh dipisahin sama intersectio tendinea. Nah, setinggi apa sih? Ada yang setinggi processus hypoideus, ada yang setinggi umbilikal, dan ada yang diantaranya. Jadi itu dia memisahkan. Sebenarnya itu tendon, tapi
kayak ya memisahkan ototnya kayak gitu. Nah, terus di bagian tengah itu bakal ada yang namanya linea alba. Jadi dari umbilikus ditarik garis ke atas, ya itu dia tuh sebenarnya tersusun dari aponeurosisnya si flat muscle. Nah, flat muscle tadi ada 3, yang musculus obliquus externus abdominis, obliquus internus abdominis, sama yang transversus abdominis. Terus ada tambahan buat yang vertikal itu ototnya kecil, kalian bisa lihat di bawah udah aku bulat itu tulisannya adalah piramidalis. Jadi dia tuh bentuknya cuma segitiga kecil, itu nggak semua orang punya ya. Nah, terus untuk cara bedain otot-otot yang flat muscle selain dari luar ke dalam itu arah syaratnya ya. Jadi kalau yang externus itu arahnya kayak masukin tangan ke saku. Kalau yang obliquus internus itu arahnya kayak huruf A, jadi apa ya, lancip ke atas gitu. Terus kalau yang transversus abdominis itu horizontal gitu. Oke, ini gambar kedua biar lebih jelas lagi. Itu kalau misalnya siapa tuh namanya? Oh ini, kalau misalnya muskulus-muskulusnya itu dibuka. Nah, ini ada yang aku bulat namanya vagina musculi recti kan. Nah, vagina musculi recti itu dia tuh sebenarnya aponeurosisnya dari flat muscle juga. Tapi dia itu membungkus vertical muscle. Jadi isinya apa aja? Ada musculus rectus abdominis, musculus piramidalis, ada juga ini nervus subcostalis sama nervi intercostalis ya. Terus sama arteri vena epigastrika superior dan inferior. Jadi itu semuanya berada di dalam vagina musculi recti, atau istilahnya dia itu pembungkusnya si vertical muscle gitu. Oh ya, ini sama gambar transversus abdominisnya lebih kelihatan jelas di sini karena muskulus yang luarnya udah dibuka. Kalau yang gambar pertama tadi ini masih ketutupan ya, jadi nggak kelihatan. Ini lebih kelihatan. Oke. Nah, di bagian kedua kita akan bahas rektum dan kanalis analis ya. Di sini ada kisah pria yang hemoroid. Nah, hemoroid itu bakal dibagi jadi grade sesuai grade 1 sampai 4 sesuai dengan tingkat keparahannya. Nah, dia ini nanti ada di mana sih tempatnya? Nanti kita akan pelajari setelah ini. Oke. Sekarang kita ke rektum proprium dulu. Jadi yang kita bahas nanti adalah rektum proprium sama kanalis analis. Nah, untuk letak rektum proprium itu dia setelah kolon sigmoid ya. Itu bisa kalian lihat rektum. Nah, kalau kanalis analis itu dia di bawah. Jadi tempat keluarnya feses langsung gitu loh. Yang langsung keluar. Nah, itu atau anus lah. Kita ngomongnya anus. Itu yang kanalis analis. Nah, kalau rektum itu masih di atasnya lagi. Nah, kalau kita lihat dari lateral atau dari samping, di rektum itu dia punya yang namanya flexura sacralis, yang bagian lengkungan itu sama flexura perianalis. Nah, kedua flexura ini kan bentuknya S nih. Dia tuh punya fungsi menjaga kontinensi tinja melalui tonus musculus puborektal. Jadi dia itu menjaga supaya feses itu nggak langsung keluar, dan juga kalau waktu pengeluaran feses itu dia bakal jadi tegak supaya feses itu bisa keluar kayak gitu. Nah, untuk sisi bagian dalam dari rektum itu ada yang namanya plica transversalis. Ya, jadi dia tuh lipatan-lipatan bentuknya transversal. Terus kalau bagian bawahnya yang mengalami dilatasi itu bakal jadi namanya ampulla recti. Nanti di bawahnya lagi itu bakal ada yang namanya anorectalis junction. Nah, di situ tuh peralihan rektum ke kanalis analis. Nah, nanti dari yang mula-mula dia itu bentuknya lipatannya itu transversal bakal jadi longitudinal. Nah, nanti kalau misalnya udah longitudinal itu masuknya ke kanalis analis, itu udah masuk daerah kanalis analis kayak gitu. Nah, di sini untuk kanalis analis itu ada zona-zona ya. Ada zona columnalis, pecten analis atau zona alba, zona cutanea sama zona hemoroidales. Nah, jadi kalau zona columnalis itu setelahnya ini anorectalis junction tadi. Dia itu ada lipatan-lipatan longitudinal atau namanya columna rectalis yang dibentuk oleh corpus cavernosum. Nah, epitelnya itu dari epitel kolumner atau kuboid. Nah, terus nanti di bawahnya itu bakal ada yang namanya pecten analis atau zona alba. Kenapa dinamain zona alba? Karena mukosanya itu warnanya putih. Nah, terus yang membatasi zona columnalis sama pecten analis itu, atau di atasnya pecten analis ya, ada yang namanya linea pectinata ya. Kayak gitu. Linea pectinata itu nama lainnya adalah linea dentata. Nah,
yang terdapat valvula anales di situ. Kalau valvula itu struktur yang bentuknya kayak apa ya, kayak bukit lembah gitu loh. Nah, terus kalau zona kutanea itu di bawahnya lagi. Jadi dia itu udah kulit eksternal dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Jadi linea anokutanea itu yang batasi zona kutanea sama zona alba kayak gitu. Zona hemoroidales ini adalah tempat yang sering terjadi hemoroid. Nah, hemoroid itu adalah pelebaran vena akibat darah yang biasanya nggak ngalir ke situ, tapi malah justru ngalirnya ke situ. Ini mungkin karena adanya hipertensi vena porta itu bisa menyebabkan hal ini. Ya, apalagi kalau ini kaitannya sama vena rectalis yang superior ya. Nah, itu. Nanti bakal aku jelasin buat vaskularisasinya setelah ini ya. Terus hemoroid itu ada yang eksternal dan internal. Kalau misalnya internal itu terjadinya hemoroid di atas linea pectinata. Tapi kalau eksternal itu di bawahnya, kayak gitu. Nah, terus untuk struktur permukaannya, kan tadi ada yang bentuknya macam-macam kan, ada yang longitudinal, terus kok ada yang valvula lah kayak gitu. Ini kita bisa lihat ya. Kalau yang kolumna rectalis itu tadi di zona kolumnalis itu loh. Dia tuh kayak 5 sampai 10 lipatan tunika mukosa, bentuknya longitudinal karena adanya anastomosis dari arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuskular arteri rectalis superior. Nah, terus kalau valvula anales itu pelipatan mukosa yang menghubungkan dua kolumna pada bagian kaudal. Istilahnya kayak daerah legoknya si kolumna rectalis kayak gitu. Nah, kalau sinus rectalis itu cekungannya di antara valvula anales gitu. Terus kalau anatomi analis itu kan ada otot-otot ya. Kalau kita mau buang air besar, itu kan kita bisa kontrol nih. Ya, kayak nggak langsung keluar seketika gitu kan. Nah, karena ada otot-otot ini. Ada otot skelet dan otot polos yang menyusun kanalis analis. Kalau otot skelet itu bisa kita kendalikan secara sadar ya. Ini ada musculus puborectalis sama musculus sphincter ani externus. Kalau yang otot polos itu musculus corrugator ani sama musculus sphincter ani internus. Ini kita lanjut. Nah, ke neurovaskularisasi. Jadi, untuk di bagian rektum itu, ya rektum anus itu arterinya ada arteri rectalis superior yang merupakan cabang dari arteri mesenterica inferior. Kalian bisa runut ke atas. Nah, itu kan mesenterica ya. Kalau buat yang media sama inferior itu dia masuknya ke cabang dari arteri iliaca interna. Kalau buat venanya, ini ada vena rectalis superior, dia ke vena porta hepatica. Ya, kalau yang vena rectalis media dan inferior itu ke vena cava inferior. Ini foto-foto yang aku tunjukin dilihat dari belakang ya. Oke, lanjut. Sekarang kalau ke neurovaskularisasinya. Jadi kalau nervus yang buat simpatis itu nervus splagnolombalis. Sebenarnya splagnolombalis terus dia tuh turun ke bawah bakal jadi ini loh, plexus rectalis kan. Itu simpatis. Kalau parasimpatisnya itu dari nervus plagnici pelvisi atau nervi erigentes ini ya, yang aku bulat di bagian kanan yang warnanya itu ungu. Kalau yang simpatis itu yang warnanya hijau. Terus kalau autonom itu adalah nervus hemoroidales atau nama lainnya adalah nervus pudendus. Dia itu cabang dari plexus sacralis kayak gitu. Oke. Nah, terakhir nih guys. Jadi kalian tahu nggak sih sebenarnya organ yang ada di perut kita itu nggak semata-mata dia melayang ya, ada yang gantungin terus nempelin dia ke dinding abdomen posterior. Nah, nanti kita bakal bahas ini nih, apa itu peritoneum. Jadi peritoneum itu adalah membran serosa yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan membungkus sebagian atau seluruh viscera abdomen. Jadi intinya dia itu yang melapisi rongga abdomen sama bungkus viscera atau organ dalam di dalamnya. Nah, kalian bisa lihat di gambar itu yang warnanya putih-putih kayak bening itu. Nah, itu maksudnya peritoneum. Jadi fungsinya banyak, bisa buat pelumas, maksudnya mencegah gesekan antar viscera abdomen. Terus menyimpan lemak. Terus habis itu pertahanan dari infeksi, mempercepat absorpsi obat, kan ada tuh obat yang disuntik kan. Nah, itu masuknya ke sini. Jadi dimasukin secara intraperitoneal gitu ya. Terus juga menggantungkan organ. Nah, ini kita bakal bahas fungsi yang ini.
Nah, terus peritoneum itu kita bisa lihat di gambar yang aku garis, ada namanya visceral peritoneum kan. Itu kan ada yang dalam kurung covering stomach, terus ada yang covering spleen gitu kan. Nah, maksudnya visceral peritoneum itu adalah peritoneum yang membungkus organ visceral, kayak gitu ya. Jadi mulainya itu dari peritoneum parietal yang aku kasih garis ini, yang di kiri, ya kiri. Jadi dia tuh melapisi dinding abdomen kan. Nah, nanti bakal berlanjut terus sampai akhirnya ngelapisin organ-organ visceral. Nah, kalau udah ngelapisin organ visceral, itu lanjutan peritoneum itu namanya adalah visceral peritoneum. Nah, kayak gitu. Nah, terus organ-organ itu ada yang dibungkus atau dilapisi seluruh bagiannya, seluruh permukaannya oleh peritoneum, dan ada yang bagian anteriornya aja. Kalau yang seluruhnya itu intraperitoneum, kalau yang bagian anteriornya aja itu retroperitoneum. Nah, kalau intraperitoneum, gini, aku bakal bahas retroperitoneum dulu aja. Jadi, untuk organ-organnya itu bisa disingkat jadi Sedpacker, SADPUCKER ini ya. Ada suprarenal gland, aorta, duodenum, pankreas, ureter, kolon ascendens dan descendens, kidney, esophagus, sama rektum. Ya. Oh iya, ini aku tekanin yang duodenum itu kecuali part superior, karena superior itu dia masuknya intra ya, karena dilapisi seluruhnya. Terus kalau pankreas kecuali kauda gitu. Nah, terus untuk yang intraperitoneum gimana? Berarti sisanya aja kayak gitu. Misalnya kayak gaster, duodenum part superior, tadi kan intra kan. Terus jejunum, ileum, appendix veriformis, ada kolon transversum, kolon sigmoid, kauda, pankreas, lien, sama hepar. Nah, ini lanjutnya aku kasih gambar biar lebih gampang. Itu ada Sedpacker ya. Nah, berarti sisanya itu intraperitoneum kayak gitu. Jadi selanjutnya aku bakal jelasin tentang duplikator peritoneum. Nah, sebenarnya duplikator peritoneum itu artinya adalah lipatan peritoneum. Nah, nanti itu ada 3 yang akan dibahas, yaitu mesenterium, omentum, sama ligamentum peritonei. Nah, kita bahas mesenterium ya. Mesenterium itu intinya dia tuh lipatan dari peritoneum yang menghubungkan organ viscera ke dinding posterior abdomen gitu ya. Jadi gini, dia tuh fungsinya buat gantung. Kalian bisa lihat di gambar yang aku kasih. Itu kan aku nunjuk yang warna merah-merah itu kan. Nah, jadi tuh dia hubungin, ini kan ada ileum, jejunum, terus ada apa lagi sini? Ya kayak gitulah, ada kolon gitu kan. Nah, itu yang nempelin ke dinding abdomen yang posterior itu si mesenterium. Terus nih, kalian lihat yang gambar bawah, itu kan ada yang kubulat itu kan. Nah, itu usus intestinum tenue itu kan bakal dilekatin ke belakang kan. Nah, itu adalah mesenterium kayak gitu. Nah, mesenterium itu ada macam-macam namanya, tapi sebenarnya fungsinya sama aja. Kalau di kolon ada namanya mesokolon, kalau di intestinum tenue itu mesenterium. Terus kalau appendix ya berarti mesoappendix. Lipatan peritoneum yang membentang dari gaster dan proximal duodenum ke organ sekitarnya untuk mendekatkan organ-organ yang ada di cavitas abdominalis. Itu kalau yang aku tunjuk di antara gaster sama hati itu omentum minus. Terus kalau yang di bawahnya itu adalah omentum maius gitu ya. Nah, ini nanti ada batas-batasnya. Nah, habis ini kita belajar omentum maius dulu. Jadi omentum maius itu dia itu asalnya dari mesenterium dorsalis ya. Dia menempel dari curvatura major gaster. Ya, curvatura major itu istilahnya yang bagian lengkungan bawahnya gaster yang besar gitu kan. Sama dia itu dari duodenum part superior. Terus kan bakal ke bawah kayak tirai gitu. Terus melipat ke belakang. Nanti melekat ke bagian atas mesokolon transversum. Di situ tuh ada 4 struktur yang menyusun, ada ligamentum gastrocolica, ada ligamentum gastrofrenica, ligamentum gastrolienalis, sama splenorenalis. Itu nama ligamentumnya itu gampang dihafal, soalnya dia tuh kayak menghubungkan organ ini sama ini gitu loh. Misalnya kayak gastrocolica berarti gaster sama kolon, terus gastrofrenica berarti gaster sama si diafragma ya. Terus misalnya gastrolienalis berarti gaster sama lien, splenorenalis berarti spleen atau lien sama ren gitu. Itu aku kasih gambar yang kanan bawah itu maksudnya kalau si omentum maiusnya dibuka lah kita bisa lihat organ-organ yang ada di situ kayak intestinum tenue, terus ada kolon dan lain-lain gitu ya.
Nah, kita belajar yang kedua yaitu omentum minus. Tuh sudah aku tunjuk. Jadi dia tuh dari mesenterium ventralis. Nah, dia itu menempel pada curvatura minor gaster sampai sama duodenum par superior ya. Sampai ke fasies inferiornya hepar. Di situ ada dua ligamentum ya, ligamentum gastrohepatica sama atau hepatogastricum sama aja sebenarnya. Terus ada hepatoduodenale gitu. Nah, ini sekarang kita bahas ini ya, ligamentum peritonei. Jadi ligamentum peritonei itu adalah ligamentum yang menghubungkan antar organ viscera. Di sini ada gambar hepar kan. Nah, di situ tuh ada yang namanya ligamentum falciforme. Nah, itu akan melekatkan hepar ke dinding abdomen anterior. Terus ligamentum yang lain itu ada gastrohepatica, berarti gaster sama hepar. Terus nanti ada juga ligamentum hepatoduodenale, berarti nanti hepar sama duodenum. Terus kalau di lambung atau gaster itu bakal ada gastrokolika, berarti gaster sama kolon. Terus ada gastrofrenica, berarti ada gaster sama diafragma. Ada gastrolienalis atau gastrosplenica, itu berarti gaster sama lien gitu. Nah, terakhir aku bakal bahas tentang greater sac, lesser sac, foramen Winslowi. Maksudnya apa sih? Jadi peritoneum itu dia kan kayak melapisin abdomen gitu kan. Terus ada organ di dalamnya, macam-macam. Nah, di antara organnya itu ada ruang, ya ruang kosong atau cavum peritonei. Nah, di dalam cavum itu bakal diisi namanya extrudat serosa atau cairan serosa gitu kan. Nah, pada perkembangan embrio itu rongganya itu terpisah-pisah sebenarnya. Nah, kita bisa lihat di situ ada peritoneal cavity gitu kan, yang kuning itu. Terus kita lihat gambar yang kanan. Yang aku bulat-bulat ada lesser sac, greater sac, epiploica foramen. Jadi gini, buat rongga abdomen itu ada yang besar namanya greater sac atau cavum peritonei mayor gitu ya. Nah, terus yang kecil, rongga yang kecil itu ada yang namanya lesser sac atau cavum peritonei minor atau dinamai juga bursa omentalis bisa. Nah, itu tuh terpisah sebenarnya. Nah, terus yang menghubungkan dua cavum itu ada yang namanya foramen epiploica Winslowi ya. Nanti aku tunjukin yang dari atas gimana. Ini kan kalau dari samping ya, kelihatannya kayak gini. Ini aku turunin. Nah, kita lihat nih ya. Kalau dari atas itu yang warnanya biru muda. Ya, biru muda itu sih sacus mayor atau cavum peritonei mayor gitu ya. Terus nanti masuk tuh ada tanda panah yang merah. Ini foramen epiploica Winslowi atau omental foramen. Terus ada panah hitam masuk gitu kan. Nah, kalau masuk ke dalam itu nanti bursa omentalis kayak gitu. Nah, di sekitarnya foramen epiploica Winslowi itu bakal ada struktur-struktur yang dibungkus sama peritoneum. Nah, contohnya itu kayak yang di depan itu ada portal triad kan, ada arteri hepatica propria, terus ada vena porta hepatica, ada bile duct yang komunis atau ductus choledochus gitu ya. Terus itu tuh ada ligamen hepatogastrik ya, jadi yang omentum minus tadi itu kalau di bagian anteriornya. Di posteriornya itu bakal ada vena cava inferior ya. Terus di bagian superiornya itu bakal ada lobus caudatus hepar. Terus kalau di bagian inferiornya itu bakal ada duodenum pars descendens. Nah, kayak gitu. Itu buat batas-batas dari si foramen epiploica Winslowi. Oke. Nah, ini sumber-sumber yang aku pakai buat nyusun PPT-nya. Ada macam-macam ya, dari Netter, terus ada dari Sobota, ada Raul, ada Moore, ada Grace, sama aku cari juga di internet kayak gitu. Nah, sekian dari aku. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ya, semoga videonya bisa bermanfaat ya. Terima kasih.